Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan yang kami hormati Kepala Sekolah kita Ibu Hotmauli Simanunang MPD, Wakil Kepala Sekolah Ibu Niken Selastri, dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita ada acara seminasi, acara berbagi kembali dari program CGP Angkatan 7, di mana lanjutan dari aksi nyata kita harus melakukan kegiatan sesi berbagi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan yang agama Islam, marilah sama-sama kita bacakan Quran, yaitu bacaan basmalah. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Hotmauli Simanunang MPD. Pada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Khadijah untuk kesempatan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Wakasek Niken Selastri, Bapak Ibu guru penggerak, serta Bapak Ibu guru kelas maupun guru mapel yang pada kesempatan ini kita diundang bersama-sama di ruangan ini. Tentu marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, boleh kita berada di tempat ini sepanjang pagi tadi melaksanakan tugas dalam keadaan sehat sampai sekarang. Saya sampaikan kembali selamat bagi Bapak Ibu CGP. Kali ini udah gak salah Bapak Ibu guru penggeraknya CGP-nya ya. Tadi saya lihat di WA ada teman saya yang salah, bunyikan masih salah, sama seperti saya kemarin. Tapi nggak apa-apa, itu biasa. Ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu CGP pada kesempatan ini yang masih terus menggali dan menggali, meningkatkan prestasinya, karena ini merupakan prestasi. Saya cerita dengan teman-teman, belum ada di tempatnya aksi nyata seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di sekolah kita ini. Boleh kasih tepuk tangan. Nah, oleh karena itu saya menyatakan kebanggaan saya terhadap teman-teman guru yang CGP saat ini, periode ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang CGP berikutnya bisa lebih maju lagi. Oleh karena sudah ada contoh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, CGP guru penggerak ini, Bapak Ibu, mereka diberikan mandat, mereka diberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan. Tujuan pemerintah adalah untuk melaksanakan program pemerintah menuju pendidikan yang akan lebih baik dan lebih meningkat lagi. Tetapi bahwa program pemerintah lewat aksi nyata di lapangan tidaklah akan berhasil jika 1, 2, 3, 5 orang saja guru di satu sekolah yang melaksanakannya. Tentunya adalah harus bersama-sama,
harus secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, lewat teman-teman kita saat ini, guru penggerak kita di angkatan ini, kita dihimbau ikut serta melaksanakan aksi itu. Berbagai simulasi-simulasi mungkin yang akan mereka buat ke depan, mari kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Kalau dihitung guru CGP-nya itu hanya baru 3 saat ini yang pelatihan. Tetapi bagaimana mungkin terlaksana latihan-latihan yang mereka terima itu jika tidak sama-sama mengaktualisasikan di sekolah tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu semuanya, baik guru kelas maupun guru mapel, mari kita sama-sama ikuti transferan pembelajaran materi yang mereka terima itu. Kita aktualisasikan semuanya di masing-masing kelas nanti, Bapak Ibu. Marilah kita menjadi guru-guru yang ikut mau digerakkan dan mau menggerakkan kelak. Itu harapan daripada pemerintah dalam hal ini. Himbauan secara khusus saya sebagai penanggung jawab di sekolah kita ini, Bapak Ibu, kita sambut dan juga kita dukung. Kita praktekkan bersama-sama, ya Bapak Ibu ya. Jadilah kita nanti guru-guru yang tampil beda, yang berbeda dari guru sebelumnya, yang sifatnya itu kita tidak usah kita munafik ya, termasuk saya sendiri. Kalau kita guru-guru ini karena sudah keenakan dengan pola-pola yang biasa-biasa saja, sudah malas untuk membuat terobosan-terobosan, kreativitas itu, inovasi-inovasi itu kadang-kadang kita udahlah, yang penting aman katanya, yang penting adem, anak-anak itu bisa hanya menulis, membaca, kasih tugas, sudah. Tetapi tidak ada di sekolah kita ini seperti itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita sekarang dibangunkan, kita sekarang digerakkan dari tidur kita. Yuk mari kita sambut apa yang menjadi program pemerintah kita supaya sekolah kita ini harus tampil beda, harus jauh lebih banyak, baik khususnya di Kecamatan Tebet. Amin Bapak Ibu ya. Nah boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, harus ya. 5 loh, saya bangga sekali. 5 itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jadi contoh 5 ini di satu sekolah tidak didapatkan di sekolah lain. Sekalipun guru sekolah-sekolah yang dianggap sebelumnya itu sebagai SSN belum tentu ada penggeraknya 2, belum tentu 2 ya Bapak Ibu. Nah kita 5 sekarang. Yuk kita raih prestasi itu ya, nyatakan, buktikan bahwa Tebet Timur 17 harus bisa tampil beda dan yang terbaik dari sekolah yang lainnya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti tolong nanti ketika teman-teman kita menyampaikan materi yang ingin disampaikan lewat tema yang sudah diambil, nah mari kita ikut bersama-sama mendengarkan, menyimak, bukan hanya sekedar itu tetapi mampu mempraktekkan, nanti mengaktualisasikan di hadapan, di lingkungan sekolah kita dimanapun kita berada, khususnya untuk menggerakkan anak-anak kita untuk terbiasa pola-pola yang baik itu menjadi satu kebiasaan tanpa disadari, tetapi ada satu keikhlasan, ya ada satu kemauan tanpa disuruh. Nah inilah nanti yang akan kita gerakkan, kebiasaan-kebiasaan yang nyata dalam hidup, tidak hanya yang kita keluarkan di mulut tetapi benar-benar ada aksinya, ada aktingnya tiap hari. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Lagi-lagi selamat buat teman-teman khususnya Pak Bambang saat ini yang tampil untuk memberikan materi ya atau himbauan-himbauan di aksi nyata ini. Ya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama dukung dan duduk bersama sampai selesai nanti. Itu harapan saya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh kepala sekolah kita
yang dimana kami di sini mendapat dukungan penuh dari beliau. Terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu di sini sebenarnya adalah merupakan wujud dari dukungan terhadap kami. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh kawan kita Pak Bambang Edi Ismanto. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit berpantun. Cakep. Belum. Beli buah bacang dan buah mini. Bikin rujak dipotong 4. Terima kasih. Kembali lagi kita di ruang sini. Asik. Semoga saja ada yang didapat. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Udah dapat dulu kacang sama rotinya. Ini tadi ketemu. Bapak di sini ya kan? Ya, Bapak saya di sini tetap ya. Saya ingin juga belajar. Mas Menteri, Mas Menteri. Bapak nanti saya izin. Saya belajar mendapatkan dulu di kantor dengan Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini mungkin saya nggak masuk salah ruangan ya, karena pesertanya ibu-ibu semua. Saya bawa sendiri. Saya dari tadi itu lihat gitu kan, waduh, dari semuanya tuh ibu-ibu semua gitu. Saya cuma bapak-bapak sendirian, tapi insya Allah nggak salah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di tempat ruangan ini, walaupun ruangannya agak sedikit mungkin panas karena memang ruangan udaranya memang cukup ventilasi sudah dibuka. Kita sudah coba koordinasikan dengan petugas, tapi alhamdulillah hanya sedikit yang bisa mengurangi. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi khidmat siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hotmauli Simandulang MPD, serta Ibu Niken Sulastri SPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Indah Anggraini, serta teman-teman yang alhamdulillah hari ini bisa hadir dengan berbagai warna ya. Ada biru, hijau, putih, dan kebetulan saya ganti baju. Ya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua serta kepala sekolah. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya siang hari ini ingin hanya berbagi aksi nyata yang memang sudah dilakukan di kelas, dan insya Allah nanti dalam tahapan program ke depan lingkungan yang kita akan kelola ini mudah-mudahan bisa tampil bersih, kemudian harapannya nanti bisa berbagi ke luar sekolah. Kebetulan di teman-teman ada yang berbagai macam sekolah, dan insya Allah kita kolaborasi bersama yang intinya adalah untuk kemajuan sekolah yang ada di Jakarta khususnya dan pada umumnya sekolah di Indonesia. Itu Bapak Ibu, siang hari ini mungkin sedikit gambaran berkaitan dengan siang hari ini adalah tentang Bapak Ibu, ini tema yang saya angkat tentang budaya positif di sekolah, yaitu mengenal dan menerapkan budaya positif kebersihan sekolah di SDN Tebet Timur. Sebelum jauh, boleh diingatkan dulu. Sebelum jauh kita ini ada sebuah paradigma ada sebuah paradigma di mana istilah sekarang adalah namanya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mungkin
suatu semacam mungkin yang terbarukan dari kurikulum 2013, dan sebelumnya ada kurikulum KTSP, dan sebelumnya ada kurikulum CBSA. Yang tahu saya, kalau sebelumnya saya belum tahu karena memang masih sekolah ya kayaknya. Jadi itu. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut, saya akan memutarkan sebuah video Bapak Ibu yang intinya adalah tentang kita lihat sebentar videonya. Yang pertama untuk Mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah nonton video ini belum? Belum ya? Coba kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu. Ini memang ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dan yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? ada yang sudah pernah nonton belum Bapak Ibu? Sudah ya? Ada. Oh, iya. Kalian dari mana? Sudah pernah nonton? Bumi ya? Ibu sudah bilang. Belum ya? Tidak akan selesai. Sudah ya? Oke. Ya. Ini kok. Emang boleh di Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa, cuma nanya aja. Jadi udah lagi. Macet kok. Lekor kau pela. Jaga. Gara-gara kau kita semua hampir tidak belajar. Jadi kau ini sebentar ya Bu. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, itu tidak akan mulai pelajaran lagi. Kenapa yang terlambatnya kami ya? Guru sepatunya. Marah lagi. Betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah bilang tadi nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Terlambat. Jauh sama yang alasannya. Begini Bapak. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, berdiam terus hitam. Dia terlambat, Seng. Sudah 1 jam lebih ini kayak ada datang. Kira-kira dia tahu kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak sesuai dengan orang tuanya. Udah tahu lebih awal ya. Orang udah meninggal. Pagi anak-anak. Masuk ke kelas. Dan orang mau lagi. Kelas depan. Mana bu? Berdiri bu. Kalau misalnya udah terlambat, kau datang langsung ke buku. Kau udah masuk ke mana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin kau udah masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla.
masuk sekolah. Kenapa? Bapakku suruh jadi insinyur. Tidak apa-apa lah Kak masuk sekolah di itu. Saya kira kalian semua melepati Kak. Lepaskan Kak. Lempar. Saya kira kita mau. Sudah pernah nonton ya Bapak Ibu ya? Sudah. Mungkin udah 2 kali ya? Iya. Iya Bapak Ibu, tadi video tadi itu inspirasi kita tentang bahwa pendidikan itu bahwa tadi adalah semacam kedisiplinan yang memang mengharuskan murid-murid itu kita tanpa konfirmasi, kita tanpa tanya, kemudian menjelaskan, terus kita sudah menghardik karena saking keselnya kita gitu kan. Ini saya terus terang pertama kali lihat ini pada waktu ada instruktur menjelaskan tentang itu, saya juga sempat kayak ngerasa terenyuh ya dengan kondisi yang memang siswa yang memang apa sih dengan keterbatasan, dengan memang kemampuan, dengan memang apa namanya, dengan seadanya kondisi di rumah itu mengharuskan antara kewajiban sama sekolah. Tapi yang pasti adalah semangatnya dia untuk kembali sekolah adalah motivasi ketika bapak ibunya itu menyampaikan bahwa kamu harus jadi yang terbaik seperti insinyur tadi ya, makanya dia tetap mau ke sekolah. Mungkin itu. Baik bapak ibu, mungkin yang melo-melo tadi kita apa namanya ini kan dulu. Tapi sedikit cerita tentang paradigma baru. Jadi tentang gambaran siang hari ini adalah bagaimana tugas CGP itu setiap kali kesempatan ada Zoom, setiap kali kesempatan ada apa namanya ada pelatihan. Kemudian itu yang kita dapatkan dan kita coba untuk memberikan aksi nyata yang memang semestinya ada dalam program untuk sekolah. Dan pertama kali saya minta izin untuk sama Ibu Kepala Sekolah bahwa bertiga minta izin mulai dari siang hari ini kemudian sampai ACC dan bentuknya seperti apa. Nanti kita coba akan paparkan atau memberikan pemahaman tentang bagaimana tentang penerapan atau mengenal dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Boleh saya jaga dulu? Mohon izin perkenalkan, mungkin sudah tahu tapi saya izin memperkenalkan diri. Saya Bapak Edi Rusmanto, tugas mengajarnya kelas 6 dan saya ditugaskan untuk tahun ini dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 7 untuk wilayah Jakarta Selatan, termasuk Ibu Lydia dan Ibu Khadijah. Mohon izin, motivasi saya semata-mata ikut CGP adalah terus terang saya dalam kesempatan ini saya melihat adanya semacam kolaborasi, adanya teman-teman yang sangat luar biasa ketika saya mengikuti PPG. Pada saat itu banyak sekali kolaborasi dengan teman-teman itu memang buat saya sendiri pribadi itu mempunyai sangat banyak manfaat. Salah satunya ketika saya mau tes
SMP 3K. Kebetulan saya ditunjuk dari 27 mahasiswa untuk menjembatani, mengakomodir untuk kebutuhan semua angkatan itu di UNJ kelas B waktu itu. Dan pada waktu itu kebetulan saya tesnya itu di SMK daerah 08 atau 32 SMK Pondok Labu. Pada saat itu juga kebetulan saya, karena memang kalau ditempuh dari jarak rumah sampai dengan sekolah itu nggak mungkin gitu, pastinya terlambat. Saya hubungi teman-teman dan alhamdulillah semuanya siap untuk rumah dinas pada saat itu. Itulah kesempatan saya pada waktu PPG. Kemudian kesempatan yang kedua yang saya alami betul-betul ketika mengikuti pelatihan yang memang berjenjang dari kementerian, itu kesempatan yang kedua kita bisa nolong orang. Nolong orangnya bagaimana? Karena pada saat itu rata-rata kalau bapak ibu guru di SD itu rata-rata ibu-ibu yang kondisinya kadang-kadang ada yang sedang isi, ada yang sedang hamil, ada yang memang kondisinya itu lagi sakit gitu. Pada saat malam itu, jadi ini dari semua teman, karena memang dari 27 itu dibagi kelompok kecil dan saya tidak dimasukkan. Saya minta tolong jangan dimasukkan ke kelompok-kelompok kecil. Pada saat itu juga jam 10 malam dihubungin sama instruktur dan semuanya itu di-share secara luas sama teman-teman. Ternyata ada salah satu di bimbingan itu ternyata kondisinya sedang sakit, bahkan untuk ngangkat telepon aja nggak bisa. Pada saat itu juga saya ngambil keputusan buat ayo teman-teman bantu, siapa bagian editing video, siapa yang bagian untuk presentasi, intinya sama-sama kita bantu. Kalau dari situ sampai suaminya belum pulang gitu Bapak Ibu, pagi harinya alhamdulillah kita sudah bisa selesaikan semuanya. Dan alhamdulillah punya kesempatan yang baik, termasuk dengan pengajar-pengajar di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini motivasi saya untuk lepas daripada ada katakanlah kemarin mungkin teman-teman banyak bilang ini kan salah satu syarat menjadi kepala sekolah, pengawas. Saya tidak terpikirkan untuk itu, tapi yang saya pikirkan adalah ingin berkolaborasi dengan teman-teman hebat dan menambah wawasan saya di di calon guru penggerak. Di angkatan 5 kebetulan kemarin ikut juga cuma seleksi 1 lolos, tapi seleksi 2 enggak, karena saya belum ada niatan yang memang betul-betul bulat. Dan itu pun didorong-dorong sama teman-teman, pasti bapak bisa gitu kan. Itu. Nah, ini motivasi saya terbesar bukan karena pengen jadi kepala sekolah, bukan karena pengen jadi pengawas, tapi intinya saya ingin memperoleh wawasan yang lebih luas. Kalau kepala sekolah itu hanya sekedar kayak takdir ya. Kalau ada kesempatan, ada kebaikan diri, pasti Allah sudah mentakdirkan kita seperti apa. Tapi intinya adalah menjadi orang yang lebih bermanfaat, itu yang lebih pasti. Boleh Bapak slide yang berikutnya. Itu Bapak Ibu, berkaitan dengan video tadi, kita di sini ada semacam perubahan paradigma baru di kegiatan platform Merdeka Mengajar. Artinya paradigma baru itu mengajar itu dikenalnya dengan student center learning. Jadi keberpihakan murid yang paling totalitas. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, kemudian mengajar kemudian menyampaikan, itu memang keberpihakan pada murid itulah yang menjadi keutamaan dari program guru penggerak dan kemudian dari Merdeka Mengajar. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi keberpihakan murid latar belakang seapapun mereka tetap kita layani dan kita kondisikan agar mereka punya kesempatan yang memang bisa mengembangkan diri. Karena paradigma baru ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu beda ya pada zamannya. Kalau sekarang itu anak-anak usia mereka tuh lahir aja sudah mengenal gadget gitu. Kalau mungkin zamannya sekarang ya, tapi kalau yang dulu-dulu mungkin nggak bisa. Bahkan tadi pagi saya ada guru yang cerita juga, kalau Pak itu kalau anak saya ngajar di SMA sama SD kan beda ya. Kalau anak-anak ngajar di SMA itu kan anak-anak itu memang udah pinter gitu, nggak perlu makanya mereka memilih SD gitu kan, yang tahapannya memang perkembangannya masih kita bisa ikutin. Tapi kalau sudah SMP, SMA, memang yang punya kecerdasan ini, itu mereka bisa mencari sendiri dan lebih tahu daripada gurunya. Itu yang mungkin paradigma baru seperti inilah yang nanti coba dikembangkan akan mengikuti arus seperti apa mereka. Dan guru di sini adalah menuntun mereka pada kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya paradigma barunya. Boleh lanjut, Miss? Nah, paradigma itu adalah proses pembelajaran. Sekarang pergeseran paradigma itu didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang melakukan sesuatu
diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Kemarin kita mungkin dalam tahapan pandemi, biasanya kita ngajar, ketemu orang, ketemu siswa, ketemu murid, itu kita bisa tatap muka gitu kan, atau secara offline. Tapi dengan sejak adanya pandemi, itu guru-guru kreatif banget sepertinya ya. Ada yang melalui pembelajaran itu lewat Zoom Meet, ada yang pembelajaran melalui Gmeet, ada juga yang mungkin dari swasta itu punya aplikasi tersendiri gitu kan. Tapi memang dipaksa dan ternyata bisa gitu. Nah itu tahapan-tahapan untuk yang cara yang baru dan berbeda. Dan mungkin teman-teman itu sekarang kayaknya nggak punya kendala tentang materi ya, karena banyak sekali di YouTube itu materi pembelajaran baik kelas 6, kelas berapapun itu ada. Dan alhamdulillah anak SD kan tingkat pengetahuannya belum secerdas SMP sampai SMA gitu kan. Nah tinggal mengolah sedikit saja, semua materi ada di YouTube. Jadi Bapak Ibu memang luar biasa ya, tinggal kreativitas kita untuk menampilkan seperti itu Bapak Ibu, dengan cara yang baru dan berbeda. Boleh dilanjut lagi, Miss? Nah, kaitannya dengan paradigma baru adalah sikap yang mendisiplinkan diri agar menjadi disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pembelajaran atau proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak-anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi kalau disiplin bedanya adalah kegiatan yang kaitannya dengan video tadi itu adalah anak ketika terlambat justru dihukum. Kadang-kadang kita sering suruh berdiri gitu kan. Sebetulnya bukan itu yang artinya disiplin, tapi lebih menempatkan pada aspek pembelajaran yang memang tidak diterapkan itu tidak didapatkan. Soalnya tidak ada hubungannya antara terlambat sama proses berdiri di depan kelas. Yang kalau kita paksakan seperti kelas saya itu ada pano, ya akhirnya kan mau nggak mau gitu kan, karena kakinya cuman ada lagi yang belum apa-apa udah pusing duluan gitu kan, ketemu gurunya aja sudah seperti istilahnya mungkin kayak ketakutan gitu. Kalau tahun lalu ada Nadif, tahun ini ada Pano, kemudian ada ABK 2 lagi. Tapi itulah nilai keberkahan kita buat ngajarin anak-anak, tidak terlepas daripada itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, penerapan disiplin membutuhkan memang kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi. Jadi Bapak Ibu kalau dapetin anak-anak kan memang secara natural sebagai manusia kadang-kadang sudah terpancing emosi dulu kan. Udah gitu datangnya misalnya Bapak Ibu gurunya gitu kan juga terlambat misalnya. Terus belum nyiapin materi, jam kedua ada ulangan belum disiapin. Udah akhirnya tuh kayak semacam wah dongkol diri gitu kan. Terus gimana nih caranya gitu kan. Nah itu ditambah lagi ada kasus yang kemarin misalnya ada anak yang mungkin punya masalah, punya kasus yang belum diselesaikan dan ibu kepala sekolah tahu. Nah itu yang kita harus mengontrol diri Bapak Ibu. Kalau di sini ya kita memang tujuannya buat murni untuk mengajarkan anak dan menuntut anak agar sesuai dengan kodratnya. Baik Bapak Ibu, kemudian berikutnya Miss. Nah, berdasarkan disiplin tadi Bapak Ibu, ada teori dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku positif manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang disiplin ya anak-anak tuh sekedar menghindari gitu. Contohnya misalnya hari Senin upacara, kemudian dia itu semacam kalau nggak bawa topi, kemudian dia akan dihukum di depan atau ditanya-tanya gitu kan. Kadang-kadang itu dari rumah itu kayak semacam bawa topi motivasi bukan karena kita memang punya kesadaran, tapi memang semata-mata biar tidak dihukum atau mungkin suruh berdiri di tiang bendera atau suruh hormat gitu kan. Nah itu untuk menghindari bukan kesadaran. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang motivasinya juga saya maju nih biar dapat penghargaan. Kalau mungkin anak kelas 1, 2, 3 itu biasanya pakai bintang ya kalau tidak salah ya. Kemudian kalau yang guru kelas 4, 5, 6 kalau memang ada sedikit modalnya biasanya dikasih kue atau mungkin biskuit atau mungkin coklat atau apapun, biasanya seperti itu. Nah itu artinya memang motivasinya itu memang dari dalam dirinya itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Ada loh beberapa siswa yang motivasi dirinya itu karena saya di rumah itu nggak dianggap gitu kan. Nah di sekolah lah saya harus punya keunggulan atau nilai yang dihargai sama orang lain atau mungkin
guru gitu kan, untuk bisa tampil beda atau mungkin sebagai sebagai motivasi unsur intrinsik dalam dirinya sendiri gitu kan, agar dengan nilai-nilai tersebut itu mereka percaya bahwa saya bisa loh. Kadang-kadang gestur-gestur mereka juga seakan-akan tuh menunjukkan bahwa saya siap, saya bisa, dan orang lain harus percaya dengan saya walaupun kemampuannya itu kadang-kadang tidak ada. Ya contoh di kelas saya sendiri seperti Sabil ya, itu tampilnya pede gitu walaupun nggak maksimal gitu, tapi itulah applause atau nilai kita sendiri buat peserta didik. Kemudian boleh lagi. Nah, Bapak Ibu dari Diana Gosen tersebut menyatakan tadi ini filosofi berdasarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa kadang-kadang motivasi kita itu untuk mendapatkan senyuman, untuk mendapatkan hadiah, kemudian atau mendapatkan uang. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang timbulnya dari dalam diri sendiri untuk bisa eksis di depan banyak orang, di depan banyak guru, agar mereka punya nilai tambah sendiri. Boleh lanjut ke berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang kita sebut dengan ketika mereka punya motivasi, maka sebetulnya mereka itu setiap manusia itu punya 5 kebutuhan. 5 kebutuhan menurut kebutuhan Maslow. Jadi teori ini menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, semuanya ini Bapak Ibu, ketika satu ada yang tidak tercapai, biasanya mereka suka berulang. Kita analisa saja dari mungkin siswa-siswa kita ya. Kayak mungkin di saya itu ada yang namanya Faiz. Faiz itu memang di rumah ya ibarat kata ya dibiarkan begitu aja. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngajar tahu nih ya. Itu dibiarkan begitu saja. Bahkan saya tanya ketika mereka terakhir kali nggak masuk, itu alasannya sepele dan gampang banget. Kenapa? Karena memang saya kesiangan Pak, nggak ada yang bangunin, tapi jujur. Terus kenapa nggak bisa komunikasi? Handphonenya rusak. Baru nanti ada tindakan yang kedua, yaitu pemanggilan dengan cara menyampaikan kepada orang tua. Tapi kalau seandainya pemanggilan itu tidak menimbulkan efek manfaat, nanti ada tahapan berikutnya. Nah, ini yang disampaikan ya Bapak Ibu. Terus kemudian kalau tidak salah ada kelas lain juga yang memang rata-rata ya kalau kelas 6A, 6B, kemudian 6C itu kayaknya memang yang rata-rata itu mungkin kasih sayangnya itu mungkin beda lah, kurang. Karena saya baru 2 tahun ini yang menganalisa itu kebutuhan dasar daripada siswa itu sangat beda sekali, dan itu buat saya belajar gitu kan. Kadang-kadang saya anak-anak yang seperti itu saya ajak main bareng gitu kan, ya nganggap seperti mereka teman gitu kan, biar mereka itu berani untuk jujur, berani untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan harapan saya dia itu mendapatkan kasih sayangnya itu bukan dari rumah tapi dari gurunya atau teman-temannya gitu kan, mudah-mudahan punya semangat atau motivasi. Kayak Faiz serang itu jujur. Jadi kalau datang itu ya ngomong apa adanya gitu, tapi memang ya sebatas itu kayak menyampaikan gitu. Kalau mau tidur baik Pak Bambang bolehkan gitu kan, tapi nanti 5 menit atau 10 menit ketika kamu memang puas untuk itu, selesai itu ya udah. Itu yang perlu di garis bawahi dengan kondisi yang memang murid sekarang itu luar biasa ya. Kalau menurut saya, tapi itu tantangan sendiri karena baru 2 tahun ini saya mendapatkan peserta didik yang memang berbagai macam untuk itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian boleh berikutnya, Miss. Nah, budaya positif ini adalah bagaimana penerapan sebuah usaha atau langkah yang dilakukan oleh murid, guru, dan warga sekolah untuk secara bersama-sama agar terciptanya budaya positif ini bukan untuk satu kelas atau mungkin satu guru, tapi memang benar-benar untuk semuanya. Jadi itu yang menjadi harapan kita bersama di sekolah ini. Boleh lanjut, Miss? Insya Allah ke depan juga ingin budaya positif itu terus muncul, ada bukan hanya di sekitar wilayah, dan dalam tahapan itu kemarin saya sudah sampaikan ke teman, insya Allah ke depannya bisa berkolaborasi. Jadi silang untuk tapi izin yang tadi disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah, memang kalau bisa di sekolah dulu Pak. Kalau memang sudah nilainya ketika penerapan budaya positif itu mencapai 80 atau 90%, baru Bapak boleh keluar untuk itu. Jadi kita juga benar-benar dianalisis tadi memang dari Ibu gitu kan sebelum disampaikan, baru boleh keluar. Karena program ke depan itu maunya pengennya saya itu seperti itu. Jadi ada semacam pemahaman baru di mana
kita mendapatkan ilmu baru tentang itu. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, guru itu seperti petani ya, yang kaitannya dengan bercocok tanam. Kemudian dari sini kita ambil contoh perbandingannya dengan dengan hidup sebagai tumbuh-tumbuhan. Seorang petani itu dalam hakikatnya yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman padi. Jadi kayak guru maksain diri gitu kan untuk untuk kayak kerasnya gitu, pengen anaknya jadi pintar gitu kan, jadi ini nggak bisa. Hanya menuntun aja, menuntun sampai mereka benar-benar siap untuk untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Kebetulan kita di sekolah dasar ya, jadi nggak bisa gitu. Kalau zamannya dulu itu ada ujian nasional, hanya patokannya nilai. Jadi semua guru berlomba-lomba bagaimana caranya agar nilai ujian nasional itu mencapai untuk mereka tahapan ke SMP. Tapi sekarang kan tidak ada, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Iya. Nah itu sekarang pelan-pelan udah mulai digeser dengan adanya masukan-masukan yang memang sifatnya itu nggak mutlak dari 3 mata pelajaran. Nah ini Bapak Ibu, karena mereka punya kemampuan, energi, kemudian keahlian yang berbeda gitu. Ini karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu guru hanya menuntun mereka gitu, menuntun mereka yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, Bapak Ibu, berikutnya. Ini Bapak Ibu sesuai dengan standar kurikulum, ya. Ini memang siswa saya luar biasa gitu. Tapi saya polanya pendekatan itu nggak langsung larang. Kalau memang dia mau tampil, meskipun banyak kekurangan, tapi saya selalu kemarin yang saya sampaikan, public speaking buat anak itu perlu gitu kan, agar mereka itu dapat menyampaikan apa yang menjadi gambaran gitu. Jadi sebelum dirapat, memang saya terus terang menerapkan dulu gitu kan, karena mereka itu kayaknya senang gitu loh dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dengan adanya standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan yang terdapat pada pasal 12, di mana diselenggarakan suasana itu belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Kemudian memberikan ruang yang cukup, jadi mereka menyampaikan gitu apa yang menjadi inian di gambaran itu mereka sampaikan ketika ada ruang terbuka untuk disampaikan pada saat seperti kegiatan sholat berjamaah. Saya kasih sesi waktu buat anak-anak itu untuk menyampaikan siapa yang bisa dan mau gitu kan, tapi itu di rutinitas sesuaikan dengan jadwalnya, jadi nggak itu aja. Kemampuan public speaking inilah yang terus coba dimunculkan agar pembelajaran itu tidak bosan gitu kan di dalam kelas. Kadang-kadang saya juga pengen itu di ruang-ruang terbuka itu mereka mampu gitu kan menyampaikan gitu di ruang-ruang umum. Karena saya pikir kegiatan seperti akademik itu kadang-kadang seharian penuh gitu kan di dalam kelas. Mereka bosan, apalagi dengan kondisi kelas yang memang kadang-kadang ruangannya tuh agak lumayan enak ya ketika bikin kayak semacam berkeringat, karena ruangan ini memang ya agak sedikit, bukan sedikit ya, memang panas gitu kan. Kadang-kadang kita ajak untuk keluar gitu. Boleh dilanjut nih. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ada salah satu muridnya ya, ketika pembiasan-pembiasan itu kita menyapa ya kelas 6. Ini yang kita coba munculkan, tampilkan di sana agar ini loh sekolah kita gitu, dengan budaya-budaya positif yang memang bagus untuk menjadikan contoh gitu. Nah, ini kelas 6C atau siapa? Pak Is ya, ini ya. Oh iya, ini ada foto Ibu Kakak Nora ini. Kakak Nora, luar biasa. Saya masuk dong, nanti dilihat Mas Menteri. Wah, iya. Ini udah memang diajukan proposalnya untuk berikutnya, CPP. Nah, menurut Dr. William Glaser dalam teori kontrol yang saya ambil, bahwa upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah sebuah ilusi guru mengontrol murid. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah, kemudian dapat menguatkan karakter, dan orang dewasa biasanya itu punya kemampuan untuk memaksa. Jadi kemampuan memaksa itulah yang harus dimaksimalkan. Tapi jangan sampai mereka itu jadinya kalau dipaksa terus kemudian kita ikutin alurnya, kita ikutin kemauan dia.
ya, sampai dia benar-benar tuh dapat atau kena dengan apa yang menjadikan tujuan daripada sikap disiplin yang kita coba terapkan. Ada bagusnya juga kan, setiap hari menyapa gitu kan, selamat pagi gitu kan, terus kemudian sikap saling sapa gitu, itu sangat luar biasa ya. Ini yang kemarin saya tahu ketika presentasi di ya Bu, ya silakan Bu, bagus banget. Belum sesi Tadi bertanya. ada kata-kata memaksa itu. Iya. Ada kan hal-hal tertentu yang memang harus dipaksa ya Pak ya. Betul. Ya kan? Iya. Jadi bukan soal belajar aja, mungkin dalam pendidikan sehari-hari juga kan ada hal yang memang dari awal harus sudah kita paksa. Misalnya kayak sholat, gitu kan? Memang harus dipaksa dulu. Nanti setelah dipaksa mereka kan menjadi kebiasaan. Kayak gitu ya Pak ya. Iya. Betul atau tidak? Jadi pemaksaan itu bukan sebagai hukuman kalau menurut saya, ya kan, salah satunya bukan hukuman, ya, lebih ke arah yang positif. Iya. Pertanyaannya Bu, atau mungkin menanggapi atau lebih ke Iya. mengomentari kali ya? Lebih kemana Bu? Iya. Jadi kalau di sini di dalam sikap positif ya Bapak ya, penguatan positif ya, sikap positif. Dianjurkan atau memang sudah seharusnya seperti itu? Oke. Jadi boleh nggak apa-apa Bu di situ aja. Jadi begini Bapak Ibu, sikap memaksa dari orang dewasa adalah memiliki kemampuan untuk memaksa itu. Intinya adalah kemampuan yang seperti itu memang sangat baik. Tetapi lebih ranahnya itu adalah menuntun mereka sampai dengan benar-benar menemukan jati dirinya itu Bapak Ibu, sampai menemukan potensinya itu. Sebab kalau anak-anak usia mereka itu tergolongnya masih labil. Jadi kalau kita arahkan, kita nggak paksa, mereka akan seperti semuanya sendiri. Tapi bukan dipaksakan secara disiplin ya. Beda, artinya kita memaksakan memang sesuai dengan memang potensi mereka, mengarahkan sesuai potensi mereka, karena itulah kemampuan daripada orang dewasa. Gitu. Jadi apakah ini hal yang sesuatu yang positif atau negatif? Kalau saya tergantung dari konteksnya. Kalau konteksnya memang dia memaksakan untuk sikap yang memang pada keyakinan atau kesepakatan kelas, maka mereka berupa sikap yang positif. Tapi kalau memang di luar daripada itu, contoh memaksa yang kaitannya dengan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, misalnya contoh kadang-kadang kita secara sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita memaksa anak itu yang memang bukan seperti minat bakatnya. Contoh, ketika mungkin Bapak Ibu menjadi mungkin orang tua atau mungkin guru, kadang-kadang udah kamu jadi dokter aja gitu kan. Kadang-kadang di jejer itu yang nggak usah jauh-jauh deh, di lingkungan saya sendiri nggak senang tuh sama kegiatan yang kaitannya dengan dipaksa untuk dipaksa untuk menjadi pelaut gitu kan, sampai di sekolahin olahraganya tiap hari, tapi memang dia nggak suka gitu loh. Pada saat dia lulus ya dia nggak mau karena dia yang dipikirkan itu adalah risiko yang terbesar dalam hidupnya dia gitu, dipaksa gitu untuk itu. Akhirnya ketika mereka lulus ya kadang-kadang itu tadi, karena saya takut banget nih sama orang tua gitu kan. Jadi tergantung konteks daripada yang memang disampaikan gitu. Tapi kalau memang tidak punya kemampuan, tidak punya skill, tidak punya bakat, meskipun dilatih, hasilnya beda biasanya. Biasa seperti itu. Jadi seperti itu ya mungkin Bu, bagus banget, cuma tergantung konteksnya. Ketika seperti apa penerapannya itu yang perlu dipahami buat untuk kegiatan yang kaitannya dengan ada kata orang dewasa memiliki hak, betul. Karena mereka dianggap lebih power, lebih kuat, lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman cerita, kemudian lebih banyak kehidupan, ibarat katanya makan asam garam lebih banyak daripada anak-anak yang memang baru. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa menambahkan sedikit informasi seperti itu. Lanjut Miss. Nah ini Bapak Ibu tadi ya, makna disiplin ketika kita memberikan banyak alternatif, pada kesepakatannya adalah disiplin itu bukan semacam paksaan, tetapi lebih ke proses pembelajaran yang sifatnya itu nanti membuat anak itu akan sadar diri bahwa saya ini sebetulnya di ranah mana. Meskipun kadang-kadang pulang itu terkontaminasi lagi dengan kehidupan di lingkungannya.
Karena itu tadi cuma belajar itu beberapa jam, ketika pulang bahkan terakhir kali saya mendengar informasi-informasi yaitu tadi nyampe di dari rumah berangkat ternyata di sekolah nggak nyampe. Itu yang kita harus coba untuk coba untuk carikan solusinya. Sampai saya sekarang itu kalau ada anak yang nggak masuk itu saya share di grup aja. Di share di grup, barangkali nanti yang tanpa keterangan kemudian tanpa masuk itu nanti orang tua itu membaca. Perasaan tadi anak saya masuk kok ternyata enggak, kata Pak Bambang gitu kan. Berarti bisa cek langsung gitu kan. Jangan sampai dari pagi izinnya ini baru ketahuan nanti siang gitu kan. Nah itu coba mengkolaborasikan, karena terus terang tanggung jawab kita sebagai pendidik itu kadang-kadang dinilai sangat aktif gitu kan. Apalagi di luar sana itu banyak sekali mungkin media atau mungkin bahasanya itu dinas penertiban gitu kan, dengan menggunakan itu yang saya indikan. Jadi sekarang pola-pola yang seperti itu ternyata terdapat masalah-masalah baru. Kita harus coba untuk mensiasati ini bagaimana caranya biar kita tidak ambil yang disiplin-disiplin yang memang sifatnya itu kadang-kadang buat anak kadang-kadang penasaran juga sebetulnya apa sih yang dimau gitu loh. Itu boleh lanjut Bapak Ibu, boleh lanjut please. Ini ya serangkaian daripada nilai-nilai pembahasan tentang makna disiplin. Yang intinya adalah nilai-nilai semuanya itu tentang itu adalah nilai-nilai kebajikan untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama untuk bisa lepas dari latar belakang mereka baik suku agama yang kita yakini bersama bisa membawa perubahan. Boleh Bapak Ibu dilanjut lagi? Kenapa Bu? Ada yang mau disampaikan? Oke. Boleh lanjut Miss, biar kita insya Allah nanti. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita dapat setelah mempelajari yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua program yang berkelanjutan, kemudian 9 pilar karakter itu banyak sekali ya runutannya, kemudian yang keempat itu petunjuk seumur hidup dan keterangan hidup, kemudian building moral intelijensi, dan 6 proyek nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu mungkin setelah tadi ini ya kita coba ya nyanyi bersama dengan profil pelajar Pancasila ya. Gak apa-apa sama-sama aja Ibu ya, gak apa-apa biar kita explaining dulu biar nanti kita agak relax sedikit lah. Bisa lah insya Allah, bisa kan ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Bisa lah ya. Oh gitu ya. Apa kita senam Pancasilanya aja Bu? Boleh. Senam Pancasila. Kan cuma dia gak ngantuk toh. Tepok. Sama-sama ya Bu ya. Boleh? Aku belum. Belum. Baca dong.
bisa ya. Coba Bu Khadijah bisa ya sendiri ya kalau nyanyi kayaknya. Suara saya tuh gimana gitu kalau buat nyanyi. Ya, itu salah satu profil pelajar Pancasila. Berikutnya, Bapak Ibu silakan untuk hidangannya sambil dicicipi dulu ya Bapak Ibu ya. Oh sudah habis ya? Lagi Miss? Berikutnya, ya. Volume baru. Oke, Bapak Ibu di sini ada contoh kasus ya. Mungkin saya ingin pendapat dari Bapak Ibu, di mana contoh kasus ini mungkin sering terjadi di kelas kita. Yang pertama adalah cuma satu aja contoh kasusnya. Yang pertama adalah Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh, ramai, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Boleh ini? Mungkin dari Bu Is kali ya? Coba minta tanggapannya Bu Is. Untuk pertanyaan pertama. Tidak setuju ya Pak. Tidak setuju? Dikarenakan ini kan mengandung ini kan berkaitan dengan mental anak ya. Yang akhirnya yang tadinya si Iva sudah tidak menguasai pelajaran matematika, dia akan semakin minder, semakin tidak percaya diri dan semakin tidak menyukai pelajaran matematika tersebut karena tidak adanya dukungan dari guru dan teman-temannya. Itu yang saya tidak setuju. Jadi mentalnya jadi down ya, sudah nggak tahu, dipermalukan di depan umum. Itu yang memang kadang-kadang kita harus sadari Bapak Ibu, untuk mengajar itu kadang-kadang penggalian secara mendalam. Kadang-kadang terus terang dan jujur itu untuk angkatan sekarang matematikanya itu bagaimana Bapak Ibu ya? Itu yang memang kondisinya, apalagi kemarin di tengah pandemi gitu. Ternyata nilai rapotnya bagus-bagus semua tuh Pak. Ya. Tapi pada saat kita benar-benar ya dasar-dasar daripada itu pun ya kita masih jauh. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin saya minta pendapatnya dari Bu Nora, Kakak Nora. Dari Kakak Nora. Belakangnya harus ya. Terima kasih. Gimana Bu Kakak Nora? Menurut Ibu gimana tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman. Hukuman ya. Kenapa hukuman? Karena bukan dicari jalan keluarnya, tapi malah ditambah dipermalukan dengan cara anak tersebut disuruh ke depan si Iva, malah temannya tertawa, Pak Seno juga nggak apa-apa gitu, dibiarkan aja anak tersebut. Jadi ini merupakan hukuman menurut saya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Nora ya. Ya, jadi ini yang secara kita tidak sadar kadang-kadang memang ya itulah pendidikan di ranah yang memang sebenarnya kadang itu semacam buat bercandaan, tapi terus terang ya itu kadang-kadang buat anak itu mentalnya sangat down sekali ya. Hukuman sama bully. Hukuman itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau bully adalah tindakan yang memang semata-mata itu secara disengaja dan bersama-sama untuk menjatuhkan mental anak. Kalau hukuman itu contohnya misalnya kayak tadi, dia terlambat, harusnya mereka itu tidak boleh masuk kaitannya dengan pelajaran kan ketinggalan, berarti mereka tidak dapat jam tambahan. Tapi kalau bully itu tindakan yang kadang-kadang itu kaitannya dengan
semacam menghardik orang, menghakimi orang, kemudian membuat mental orang jatuh. Nah itu adalah bully. Termasuk membuli. Menurut saya malah Yang mana Bu? Ini, yang Pak Seno ini. secara nggak langsung seluruh yang ada dalam kelas itu Membuli dia ya, seakan-akan gini. Jadi tadi mungkin perbedaan hukuman dengan bullying ya, pertama. Terus yang kedua itu yang bisa saya tangkap adalah pengertian dari bully dan mungkin hukuman. Kalau bully itu memang dilakukan secara bersama-sama gitu banyak, tapi kalau hukuman itu hanya 2 orang. Terus kaitannya dengan kasus ini bisa bully atau hukuman Pak, dua-duanya. Di mana di sini mereka dihukum karena tidak sesuai dengan perilakunya, kan harusnya jangan jangan dibuat mentalnya jatuh dulu, kemudian di depan pun yakin banget itu siswa nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena udah blank. Contohnya Bapak Ibu aja kalau lagi gugup, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Langsung kan kayak pikiran buyar gitu kemana-mana, apa yang mau disampaikan pun nggak jelas. Ditambah lagi kata-kata yang memang dari atau tertawa-tertawa itu yang sifatnya mungkin konotasinya itu lebih kepada bukan mengarah lagi, memang bully gitu kan, makin down lagi gitu, udah nggak pede, dikasih hukumannya pun maksudnya nggak sesuai, ditambah lagi yang kaitannya dengan teman-temannya itu menertawakan dia gitu loh. Padahal kita diam aja seakan-akan anak itu kadang-kadang ngerti gitu apa yang mesti dilakukan gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, kemudian tanggapannya, dan tadi Bu Dwi itu memperjelas kita untuk yang kaitannya dengan hukuman, kemudian tadi ada kaitannya dengan bully. Konsekuensinya harusnya dilakukan itu adalah pendapat tentang pemahaman pembinaan untuk kasus yang memang terjadi gitu kan. Nah itu mungkin bisa dilanjut bis. Oke. Nah ini Bapak Ibu yang tadi adalah pemantik untuk itu. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian bully masuknya kemana? Bully itu nggak masuk ke tiga-tiganya, cuman bagian daripada hukuman. Bagian daripada hukuman itu bisa berupa bully. Jadi bentuknya bisa berupa bully dan sanksi sosial. Kadang-kadang mereka misalnya katakanlah orang ada yang mungkin ngambil sesuatu gitu kan dari orang lain. Itu anak-anak jangan deketin loh dia kan suka ngambil, itu udah termasuk dalam artian sanksi sosial dan bully. Nah hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bully juga termasuk sama di dalamnya, cuman lingkupnya lebih kecil atau mungkin ranahnya di bawah hukuman itu termasuk ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah restitusi ini adalah merupakan pilihan dari kesepakatan yang memang diyakini secara bersama-sama dengan murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini lumayan banyak. Nanti bisa saya indikan aja Bapak. Kemudian pendapat yang terakhir ini untuk hukuman itu hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi biasanya itu kaitannya dengan sekolah ataupun apapun menghukumnya dengan cara misalnya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian kalau konsekuensi adalah membantu penerapan mengikuti peraturan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang restitusi adalah fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka yang memang waktu panjang dan berkelanjutan. Kalau ada anak-anak yang memang kaitannya dengan masalah sekolah, itu memang terus dilakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Berikutnya nanti ada contohnya juga Bapak Ibu. Nah ini setelah kita mengetahui perbedaan hukuman konsekuensi, biasanya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan. Jadi kita pakai helm untuk keselamatan. Ada juga yang kaitannya dengan bukan keselamatan tapi menghindari tilang gitu, ditilang polisi gitu kan. Ya takut peraturan juga gitu kan. Itu kaitannya dengan konsekuensi hukuman ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Mungkin kaitannya dengan kesehatan atau bisa saja ditegur sama guru. Ya, karena kalau dari lingkupnya sekolah biasanya ada aja yang gurunya itu menegur. Kemudian berikutnya Miss Alfi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ketika kita ada semacam hukuman konsekuensi, yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat peraturan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini Bapak Ibu, kaitannya dengan keyakinan kelas, kemarin saya juga sudah membuat ya
sudah membuat keyakinan kelas yang mana kesepakatannya itu diambil secara bersama-sama. Warnanya mulu. Warnanya pink. Oh, pink. Iya. Pink boy. Blackpink kan? Blackpink boy. Ya, cuma warna pink. Campurin sama itu. Ya, Ini saya membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak yang kemarin saya sampaikan. Jadi inilah peraturan-peraturan yang nantinya bisa dimanfaatkan. Kelas 6 apa Pak? Kalau nggak ada 6 apa? Oh, kelas 6D, cuma D-nya Kak. Iya. Bapak Ibu. D-nya ketutup bintang. Oh, Ya. aku sih kalau dulu nggak pernah. Jadi ini yang kaitannya dengan peraturan kelas yang kemarin saya yakini bahwa anak-anak siswa kelas 6 itu memang dengan secara ikhlas, dengan secara nyata mereka membuat semacam peraturan kelas yang memang disepakati bersama. Yang mana tujuan daripada keyakinan kelas ini adalah dengan sendirinya kita akan membentuk suatu prestasi yang salah satu diantaranya itu bisa diaplikasikan melalui keyakinan secara bersama-sama gitu kan. Jadi tidak lagi sebagai unsur akademik yang memang harus diunggulkan, tapi secara yakin ketika semuanya ini dijalankan itu insya Allah nanti bisa mewujudkan prestasi yang memang punya anak-anak gitu, untuk secara keseluruhan. Ya, jadi Bapak Ibu seperti ini ya. Saya coba untuk menerapkan untuk bagian daripada keyakinan kelas yang ada di kelas 6D. Ini Bapak Ibu. Jadi kita kemarin secara bersama-sama membentuk keyakinan kelas tersebut, yang mana yang pertama adalah saling menghargai dengan menghormati perbedaan agama, kemudian datang tepat waktu, mengucapkan terima kasih jika mendapatkan pertolongan, kemudian menjaga keindahan sekolah, kemudian mengutamakan pertemanan, meminta maaf jika melakukan kesalahan, yang mana lingkaran itu secara siklus adalah kita mewujudkan prestasi bukan secara akademik tetapi secara sikap yang akan coba diwujudkan dalam bentuk yang memang nyata untuk mereka. Dan alhamdulillah kemarin tentang keindahan sendiri diangkat, punya kesadaran yang lebih buat anak-anak semuanya. Boleh bis lanjut? Nah, ini keyakinan kelas prosesnya, pembentukannya seperti apa, mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah untuk di kelasnya masing-masing itu bercurah. Bu, saya pengen dong kalau nggak terlambat 5 menit itu misalnya saya nggak apa-apa nih untuk diwajibkan untuk tidak mengikuti pelajaran gitu kan. Nah ini keyakinan kelas. Berikutnya bis. Nah kemudian ini ada 5 posisi kontrol dalam pemahaman. Yang pertama pemahaman yaitu program disiplin positif yang berpusat pada murid, tadi sudah disampaikan. Kemudian teorinya suatu program disiplin positif berpusat pada murid dikembangkan oleh Daniel Gosen, tadi sudah disampaikan. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Sikap yang paling baik adalah kita sebagai manajer karena bisa mengontrol semua kegiatan dari siswa. Lanjut, Miss. Nah ini segitiga restitusi atau yang disebut dengan teorinya di Gosen, di mana validasi tindakan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Boleh, Miss, lanjut. Nah, kemudian keyakinan kelas tadi sudah diwujudkan dalam bentuk suatu poster, ya, merupakan suatu yang diyakini secara bersama dan penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan. Boleh lanjut, Miss? Nah ini ya Bapak Ibu, ketika kita coba menerapkan kita menerapkan tentang cuman ini kemarin saya terus terang dikomentarin juga sama Ibu Fasil. Jadi lupa ternyata yang ambil kamera itu kita harusnya pakai speaker, ternyata enggak dapat. Akhirnya suaranya itu agak pecah. Cuman ini jadi pada tahapan-tahapan tertentu kita memang video itu dibuat, memang pertanyaan otomatisnya seperti apa, menstabilkan, yaitu menanyakan selamat siang kepada Sabil, menanyakan istilahnya tuh jangan dihati dulu anak-anak gitu kan, jangan dihati dulu anak-anak. Ini cuman nggak kedengeran ya, nggak terlalu kedengeran ya. Ini contoh ya. Speakernya Pak. Video aslinya aja.
Video aslinya aja, Pak. Ini komentar ya, berupa tanggapan dari si Sabil ini. Ternyata setelah mendapatkan pemahaman tentang keyakinan kelas tersebut, ternyata ini Sabil mulai perlahan-lahan itu berubah mengikuti dengan sesuai keyakinan kelas mereka. Ini salah satu contoh ya. Kemarin saya ngambil itu 2. Kebetulan yang satunya itu Faiz. Cuman Faiz perannya saya ganti di Dewa karena pada waktu pengambilan itu Faiz tidak datang karena kebiasaannya tidur di kelas. Jadi kalau udah ngantuk ya tidur di kelas, betul. Itu yang memang disampaikan. Tidur Bu sampai bisa waktu rapat aja dari pagi sampai siang. Itu tidur di kelas. Saya nggak bisa langsung menyalahkan gitu aja kan. Kita ini kan dulu sebetulnya apa sih yang disampaikan Faiz? Latar belakang seperti apa? Itu benar. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ngajar Faiz ya, itu mungkin sudah pernah kenal lah. Ya, mungkin udah kenyang kali ya, tapi yang memang secara offline ya, bukan online. Gitu. Ya, itu memang Faiz, Sabil, Nadia satunya lagi. Boleh lanjut, Miss? Boleh lanjut? Di mana tadi bawa ke sini? Lanjut, Miss. Terus, ini Bapak Ibu aksi nyata budaya positif. Boleh ditampilkan lagi, Miss? Ini ada 2 ya. Saya melakukan kegiatan aksi nyatanya 2. Yang pertama di kelas, kemudian yang kedua menjaga keindahan sekolah. Ya, nah ini saya lakukan di kelas ya. Saya lakukan di kelas. Ini dengan kamera seadanya, saya lakukan di kelas. Mohon maaf Bapak Ibu kalau pakai baju putih itu kadang-kadang kelihatannya itu. Makanya saya tadi minta izin sama Ibu untuk mengganti. Nggak apa-apa, ada yang salah di baju. Nggak masalah. Cuma ada yang masalah baju. Udah siap itu ngambilnya. Jadi setiap pembiasaan itu mau pulang, anak-anak itu bergerak semua, bergerak semua untuk mengambil apapun, dan itu bisa dibuktikan lewat Mas Sabar. Awal-awal itu meja itu semuanya itu putih semua pada dipekan. Terus kalau pulang itu kolong sampah itu luar biasa banyaknya. Mungkin Bapak Ibu tahu kali ya, termasuk mungkin Bu Nora yang paham banget ya tentang kelasnya bagaimana. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan itu mereka tertib akan budaya kebersihan. Itu yang saya sampaikan, dan itu memang nyata gitu untuk di sekolah. Ini yang terjadi ketika di kelas, jadi semuanya bergerak. Jadi semuanya bergerak ya Bapak Ibu. Ada yang mengambil sampah, ada yang merapikan dan sebagainya gitu kan. Memang itu yang saya lakukan gitu kan. Termasuk kita jangan cuma nyuruh, tapi memberikan contoh langsung gitu. Berikan contoh langsung buat itu. Nah ini yang dilakukan di kelas. Boleh Miss lanjut Miss? Gak apa-apa. Nah ini yang dilakukan di kelas, boleh lanjut. Nah ini yang kita lakukan di halaman sekolah. Masih loading ya, karena harus pakai hotspot. Mungkin sinyalnya matiin. Boleh ini dulu boleh masa sih? Itu orbitnya nggak dinyalain, Pak? Enggak. Harus dinyalain. Ini sayanya ya. Di anak mulia. Gue itu ketemu di amal anak mulia. Oh, sama mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lingkungan. Ini komentarnya dari siswa-siswi untuk yang diminta keterangan. Ibu guys, tanggal 23 guys. Udah ada soal. Cuma ya. Tanggal 23. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya, yaitu ini komentarnya Bapak Ibu ya. Setelah kita meyakini kelas di halaman sekolah, itu ya tadi ya dengan ini membersihkan sekolah. Nah, kira-kira tanggapanmu bagaimana Kak? Setelah kita menerapkan atau menjalankan keyakinan kita? lanjut ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak? Oke, nah sekarang Nadira nih, gimana Nadira tanggapannya tadi? Ini Nadira ya, komentarnya dari Nadira. Oke, mau tidak sedap ya? Oke, apa lagi kira-kira Nadira? Oke, nah kalau Sabil gimana nih Sabil? Oke, terima kasih Sabil ya. Nah, kalau Putri bagaimana nih Put? Iya, Putri. Oke, terima kasih ya. Baik. Nah, ternyata dengan menjaga keindahan sekolah itu kita menjadi lebih nyaman di dalam belajar ya. Oke, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih ya. Boleh Miss lanjut. Ini dari tanggapan komentar anak-anak ya. Nah ini Bapak Ibu harapan saya untuk sekolah. Harapan saya dan program budaya positif di SD Tebet Timur 17. Lanjut Miss. Ini saya coba sini ya Miss. Ini penerapan budaya dengan latar belakang itu yang tadi disampaikan, memang ada beberapa hal, yaitu yang pertama saya lihat memang masih kurangnya kesadaran tentang kebersihan di kelas maupun lingkungan sekolah, kemudian masih kurangnya kerjasama dan tanggung jawab terhadap piket kelas. Ya, itu yang coba digali, kemudian menumbuhkan rasa kesadaran untuk melakukan hal yang positif, terutama tentang kebersihan. Ini juga yang saya sampaikan tadi ditanya sama ibu kepala sekolah. Kemudian berikutnya Miss, ini latar belakangnya. Kemudian ini tujuannya. Tujuan dari budaya positif tentang kebersihan kelas adalah satu, mewujudkan kesadaran murid dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian mewujudkan program kebersihan dan lingkungan sekolah. Kalau di kecamatan kan kalau tidak salah ada gerbek gitu ya, setiap Sabtu Minggu gitu kan. Nah kemudian memunculkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam kebersihan kelas. Nah ini tujuan-tujuan. Kemudian berikutnya Miss Alfi boleh? Ya, ini cuma jadwal atau program yang tadi ditanyakan sama ibu kepala sekolah yang kaitannya dengan sekolah kita. Jadi di samping bersih juga membantu teman-teman yang penjaga sekolah. Nah ini bisa dilakukan setelah mungkin pulang sekolah gitu kan. Kalau seandainya menjadi kesepakatan bersama gitu kan. Ini nanti yang akan dibawa ke atau ditanyakan sama ibu. Ini contoh kecil aja. Ini contoh kecil berdasarkan latar belakang dan tujuan. Ini contoh ya, contoh aja Bapak Ibu. Ini contoh. Ini contoh yang memang diminta sama ibu gitu kan, tentang bagaimana program budaya positif itu bisa membawa pengaruh bukan hanya di kelas tapi sekolah, dan ini terus dikembangkan untuk minimal lingkungan atau wilayah. Berikutnya Bapak Ibu. Nah terima kasih. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah walaupun dengan banyak kekurangan. Terutama buat Bapak Ibu guru, saya minta maaf yang sebenarnya. Saya berterima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin barangkali ada yang kurang, mohon dimaafkan. Beribu-ribu maaf yang memang masih banyak kendala dan kurang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang pas, mohon dijabri aja. Atau mungkin tutur kata yang tidak sopan, saya minta maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparan yang
oleh Bapak Bambang Edi Rusmanto tentang budaya positif dan budaya bersih di kelas. Semoga ini menjadi gambaran juga buat kita semua. Semoga wujud nyata dari aksi yang diberikan bisa kita ikuti bersama. Bapak Ibu, sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena dengan kehadiran Bapak Ibu di sini salah satu wujud mendukung kami dalam kegiatan aksi nyata. Lebih kurangnya acara ini kami mohon maaf atas kekurangan yang ada ya. Untuk itu kami tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol semua ya.